Kopi nopo teh? Napa kemawon? Santri tolong leh bikinin kopi sama teh leh. Dados ngeten Gus Samsudin ngapunten. Iya. Tadi malam itu saya kesini, katanya jenengan sedang istirahat, ya. Atau tak tahulah jenengan kemana. Kembali ke yang masalah di media sosial kemarin, saya tuh pengen ini apa ya? Kata masih belum yakin, gitu loh. Iya. Batin ya. Masih belum yakin dengan apa yang Anda ceritakan, masih belum yakin sebenarnya. Atau mungkin bisa dikatakan jenengan itu ini apa? Bisa dikatakan dukun abal-abal. Oke, bisa dikatakan dukun abal-abal jenengan itu. Apa yang bisa jenengan sampaikan ke saya kalau saya punya pola pikir seperti itu? Ya, enggak apa-apa. Jadi semua orang itu boleh punya pandangan sendiri, boleh punya kepercayaan sendiri, boleh punya pikiran sendiri, itu tidak masalah. Jadi semuanya itu memang semua orang itu berhak untuk berbicara, berhak untuk berpikir gitu. Iya. Saya juga nggak meminta orang lain untuk percaya dengan apa yang saya percaya gitu. Saya pun juga tidak mencari kepercayaan dari orang sih, sama sekali tidak. Jadi kalau panjenengan bilang saya dukun apa-apa ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting buat saya, yang penting saya nggak merugikan orang, gitu aja. Oke. Gitu. Betul. Saya gini. Kita berdua ini ibarat kata itu orang-orang yang oke, kalau jenengan bilang jenengan bukan dukun abal-abal, oke. Cuma kan saya butuh pembuktian nantinya, ya. Aku nggak mau saya datang ke sini ini yang awalnya niatnya silaturahmi, cuma masih ada ganjalan di dalam hati saya ini. Kalau saya belum belum menguji sepiro kasentikane sampeyan. Nah, sepiro rasamu, sepiro jerune rasane. Jadi aku nggak mau membicarakan tentang konflik yang ada di luar, ndak. Jadi ki ngomong padha tuweke. Terus padha tuweke wong ki sing digugu jare kan omonge, guneme. Ora mek jare wong oke sing iso ngomong. Aku mek pengen coba apa sing iso sampean duduhke ning aku. Monggo. Apa ya apa yang bisa ditunjukkan? Mungkin ini kopi, mungkin teh. Apa jenengan? Enggak, kita serius dulu. Iya. Jenengan jangan apa ya, kalau dadi wong tua kok cengengesan ki ora penak. Iya. Gitu loh. Iya. Tapi saya itu sukanya cengengesan. Oh, suka cengengesan. Iya. Kalau saya kurang begitu ini ya. Karena jenengan sendiri sebagai orang tua yang dituakan, entah ini terlepas dari kata abal-abal atau apa, jenengan itu orang tua. Jadi ya kalau jenengan cengengesan ya, walaupun saya di sini tamu ya kurang inilah menurut saya. Karena buat saya hidup itu nggak perlu terlalu diseriusi lah, kayak gitu. Oh gitu. Hidup itu nggak perlu dibuat serius. Jadi dalam hidup itu santai saja, toh
kita ini tinggal menjalani apa yang Tuhan berikan terhadap diri kita. Kita tinggal menjalani Allah yang memberikan, Ya. Allah yang mengatur. Kita tinggal menjalani dan nggak perlu terlalu serius gitu, santai aja. Karena tirakat saya itu ya satu itu. Tirakat saya itu satu lagi buat beliau. Tirakat saya itu senang, itu tirakat saya. Yang pertama ya senang dengan apa yang Allah berikan dalam hidup saya terima. Yang kedua senang dengan apa yang Allah perintahkan. Dan yang ketiga ya saya senang aja, yang penting tidak melanggar perintah Allah, gitu aja. Jadi kalau ketika hal itu dilakukan, insya Allah nanti semuanya akan terasa senang dan menyenangkan. Ya. Memang gini, Gimana? Mbah siapa namanya? Saya Ki Joko Gondrong. Iya, Mbah Ki Joko Gondrong ya. Karena memang opininya di luar kan ya memang luar biasa terhadap saya. Ya itu tidak masalah. Kembali seperti yang tadi saya bilang, orang itu silahkan beropini sesuai dengan hatinya, sesuai dengan pikirannya, sesuai dengan dirinya sendirilah. Saya berpikir kalau orang baik ya nanti akan berpikir baik kayak gitu. Ya kalau orang buruk ya berpikir yang buruk. Itu semua dari hatinya sih kayak gitu. Tidak masalah saya dianggap dukun apel-apel, tidak masalah. Cuma Yang kalau penting saya sendiri belum, kalau saya belum membuktikan Iya. apa ya, kasentikannya jenengan itu seperti apa. Iya. Nih mumpung di sini juga, ini di kediaman jenengan, di kediaman Anda, di padepokan Anda. Iya. Dan kebetulan ya saya lihat banyak itu tamu atau pasien. Jangan sampai ini kalau tahu tentang minimal satu lah, tunjukkan satu, apa sih kehebatan Anda itu? Enggak, saya enggak hebat. Apa sih kehebatan Anda? Enggak hebat. Kok sampai nama jenengan itu gitu? Makanya saya jauh-jauh dari Banyuwangi itu ke sini hanya sekedar ini, hanya sekedar apa namanya? Pengen ngerti. Sama saya dulu juga waktu pertama buka padepokan ada yang ngetes saya. Oh iya. Ini nggak apa-apa, ini di YouTube semua ini nggak apa-apa. Oh iya. Karena saya udah tahu di sini jenengan punya channel. Makanya saya di sini nggak bawa kru, dan saya minta tolong sama santri yang di sini untuk megangkan kamera saya. Apa yang bisa jenengan untuk membuat saya yakin gitu loh. Sebelum nanti saya pengen Anda saya ajak ke sebuah tempat nantinya. Gitu. Di mana? Jenengan tahu sendiri kan, saya dari Banyuwangi. Di Banyuwangi itu ada satu tempat yang mungkin bisa dikatakan sangat angker. Iya. Berani nggak jenengan ke sana nanti? Iya. Itu di Alas Purwo. Siap, insya Allah. Ya saya juga sebenarnya pengen ke sana sih, karena Alas Purwo itu menurut saya itu juga termasuk ke dalam budaya. Yang seperti apa? Ya di Purwo itu. Menurut saya itu juga salah satu warisan dari leluhur kita, masuknya ya ke budaya lah, seperti itu. Dan saya pun juga ya pengen ke sana gitu. Kalau masalah tentang kesaktian ya, saya sendiri sih masalahnya saya sendiri itu enggak sakti itu loh. Itu masalahnya. Cuma yang kabar yang saya dengar itu Anda sakti. Anda sakti gitu loh. Iya. Itu kan gini ya. Iya. Jadi orang-orang yang berbicara kalau saya sakti atau apa itu sebenarnya hanya memuji tapi untuk menjatuhkan, seperti itu sebenarnya. Iya. Karena saya sendiri nggak pernah bilang kalau saya itu sakti gitu, tapi
ada beberapa orang yang menframing gitu loh, menframing mengatakan kalau saya itu sakti loh. Padahal saya sendiri nggak pernah bilang saya itu sakti. Wong saya itu ngedoain orang ya hanya semampu saya hanya berdoa saja, kan masalah hasilnya saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya beranggapan ya kita hidup ini hanya sekedar wayang, tapi yang mengatur semuanya itu dalang. Ya seperti itu tadi yang dikatakan oleh banyak orang yang intinya ingin menyerang seperti itu, jadi mengatakan kalau saya itu sakti. Padahal saya sendiri nggak bilang kalau saya itu sakti, kan begitu. Jadi kalau saya tidak sakti ya apa kesaktian apa yang bisa saya tunjukkan di situ? Karena di sini itu sebenarnya di pondok ini bukan mengajarkan tentang kesaktian sih, Mbah. Oke, tapi sebentar, ngapunten. Iya. Saya tahunya di sini kan kemarin namanya itu Padepokan. Yang benar yang mana? Padepokan atau pondok pesantren? Iya. Ini daripada saya beropini ya. Iya. Daripada saya beropini Iya. dengan opini masyarakat yang ada di luar, saya langsung tanya ke jenengan. Ini Padepokan atau pondok pesantren? Kopinya beliau mana? Iya, jadi saya ceritakan dulu. Iya. Jadi dulu itu di sini pertama itu saya dulu ya. Jadi Iya. saya itu dulu cari barang bekas itu, cari rongsok itu loh. Berarti itu benar ya, yang dulu bahwa seorang Gus Samsudin itu pernah jadi orang tukang nyari rongsokan, itu benar ya? Ya sampai sekarang juga masih cari rongsok. Oh gitu. Iya. Baru tahu saya ini. Baru tahu saya ini. Sampai terus? sekarang ya masih pemulung rongsok. Jadi dulu itu saya itu kan cari rongsok gitu. Setelah cari rongsok terus ada orang gitu minta didoakan, intinya seperti itulah. Padahal saya sudah bilang kalau saya itu nggak bisa apa-apa. Waktu itu saya lagi nyari barang bekas itu. Waktu saya pulang, nah ada orang datang itu, Iya. saya itu suruh mendoakan seperti itu. Saya bilang nggak bisa, tapi orang itu maksa untuk saya itu mengobati beliau lah kayak gitu. Wes sampean itu gak apa-apa kayak gitu kata orangnya. Sampean itu ini rapopo, sementing sampean tambani kayak gitu. Makasih. Terus akhirnya ya terpaksa tak dongakni sebisa saya, bismillahirrahmanirrahim gitu aja, penting nyebut nama Allah lah. Alhamdulillah dengan izin Allah waktu itu orang itu sembuh kayak gitu. Akhirnya kan rame tepuk tular ya kalau orang Jawa itu ya, ngomong sama temennya, gedok tular, ngomong sama tetangganya gitu. Akhirnya itu banyaklah orang itu yang datang, loh dong saya ini nggak bisa ngaji kayak gitu ya, terus saya ini ya nggak bisa apa-apa kok. Banyak orang yang datang kalau malam itu kayak gitu kan. Terus akhirnya daripada cuma ngobrol-ngobrol saja kayak gitu, saya buatlah yang pertama itu secara Kemenkumhamnya itu Yayasan Majelis Dzikir Sholawat Siri Aladuni kayak gitu. Kenapa saya kasih nama Siri Aladuni? Karena intinya untuk membersihkan hati lah gitu, karena mandinya doa itu karena beningnya hati seperti itu. Nah setelah pertama majelis dzikir itu rame, ya kan tambah ramah, tambah banyak yang datang kayak gitu. Setelah banyak yang datang, akhirnya ada yang memberikan sebuah saran kepada saya waktu itu untuk membuat sebuah perkumpulan seperti itu. Karena bukan hanya dari Jawa yang datang, bahkan banyaklah dari mana-mana kayak gitu. Masuk ada juga yang dari Purwo juga, dari Banyuwangi. Akhirnya perkumpulan itu saya berpikir, terus akhirnya membuatlah sebuah padepokan. Kenapa padepokan? Karena saya itu pengennya Bhinneka Tunggal Ika gitu, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi saya itu pengennya tidak membeda-bedakan ras, suku dan juga agama. Intinya ya semuanya lah, pokoknya semua yang datang saya terima. Ya sebenarnya cita-cita saya ya pengen lah bikin pondok, tapi karena saya merasa kalau saya tuh nggak bisa ngaji kan,
ya nggak pantas lah kalau saya itu dipanggil kiai gitu. Akhirnya saya bikin padepokan biar semuanya itu tidak canggung untuk datang seperti itu. Nah ketika sudah jadi padepokan, tambah rame, banyak yang datang, terus akhirnya ternyata masyarakat zaman sekarang itu juga ada yang masih bingung dengan yang namanya padepokan. Karena itu menurut beberapa orang tidak islami lah kayak gitu, alirannya apa nggak jelas dan lain sebagainya seperti itu. Nah dari kejadian rame kemarin itu yang dianggap sesat dan lain sebagainya kayak gitu, akhirnya kita musyawarah dengan para alim ulama, terus akhirnya sama Abah Yai, yaitu Ketua Umum Blitar Abah Saihuddin, itu dibuatlah untuk membuat pondok pesantren. Saya bilang kalau bikin pondok pesantren saya nggak bisa ngaji loh Yi. Akhirnya saya aja semua yang megang gitu. Dan santri-santrinya pun satu-satunya juga beliau yang mengambilkan dari alumni-alumni beliau sendiri. Sampai akhirnya sekarang ini menjadi pondok pesantren seperti itu. Ya sekarang kalau saya tanya apa gitu, sekarang ya pondok pesantren. Sekarang berarti statusnya pondok pesantren ya, bukan padepokan lagi ya? Bukan. Sekarang menjadi pondok pesantren. Terus apa berubahnya dari padepokan ke pondok pesantren itu ada kaitannya dengan merah-merah kemarin? Oh, sulap merah. Iya. Ya sebenarnya juga bisa dikatakan iya. Oh gitu ya. Karena viral kan gitu, viral terus akhirnya banyak yang tergiring opini kalau katanya saya itu ya termasuk jaringan inilah. Iya, saya aku iya. Karena apa? Saking ramainya di media sosial sampai bahkan ada beberapa tokoh spiritual termasuk salah satunya kemarin saya melihat di YouTube jenengan, bisa dikatakan beliau itu juga tokoh spiritualnya di Pertapa ya, Mbah Singoludro, sampai ikut-ikutan ke sini ya kan. Saya juga gini loh, benar nggak seorang Gus Samsudin itu seperti ini gitu loh. Iya. Nggih. Jadi ya memang luar biasa sekali pengaruhnya dari berita itu. Karena ya sampai di TV nasional kan, sampai di artis-artis lah ya, seperti Deddy Kombuser dan yang lain percayanya kan sampai nyebutin nama saya kan begitu. Betul. Dan masalahnya saya yang hanya Samsudin lah, pemulung rasa, itu berbenturan dengan artis yang viewernya kan tinggi gitu, sehingga ya banyak yang tergiring opini dari situ. Tapi tidak apa-apa sih, tidak apa-apa, saya malah berterima kasih dari situ tambah terkenal kan ya gitu. Oh gitu. Tapi kalau masalahnya saya dituduh nipu, siapa yang saya tipu kan begitu. Dan kasus itu sudah berjalan hampir 1 tahun ini. Kalau memang saya nipu ya mungkin saya sudah di penjara kan begitu. Atau kalau memang saya nipu ya mungkin saat ini saya udah nggak ada di sini gitu. Pasti sudah tutup juga gitu. Iya. Tapi ya karena hanya sekedar tuduhan tanpa bukti ya saya berkeyakinan kebenaran itu tidak butuh pembenaran, berarti pada akhirnya akan terbukti seperti itu. Nyatanya juga sekarang kan beliau kan dipermalukan sendiri dengan perbuatannya gitu. Ngeles malahan. Oke. Jadi kalau jenengan bilang untuk membuktikan kesaktian, saya sendiri nggak sakti kok. Di sini itu bukan mengajarkan kesaktian, tapi kesadaran.